dengan tema Islam menjadi sifat manusia wanita. Sebelum masuk pada materi kajian, kita sampaikan bagi jemaah yang baik, bagi yang membawa putra putrinya agar dapat diawasi dan menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan masjid, dan seluruh pertanyaan kajian dapat dikirimkan melalui nomor 082237082024. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Rohman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah, saudari-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Sore yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan kita semuanya untuk bermajelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Saudari-saudari, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Awamir wan Nawahi Asy-Syar'iyyah wa atharuha 'alal mar'atil muslimah. Perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengaruhnya, demikian pengaruhnya terhadap wanita muslimah. Kita sampai pada bagian yang kedua dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita agar tidak terjatuh di dalam fitnah, atau demikian sebaliknya agar wanita tidak mendatangkan fitnah atas laki-laki. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, bab yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini khususnya terkait dengan penjagaan Islam agar wanita tidak terfitnah, agar wanita tidak mendatangkan fitnah. Salah satunya adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala agar wanita menjaga sifat malu. Perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan penjagaan terhadap sifat malu seorang wanita muslimah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak mulia yang terpuji di dalam Islam, bahkan termasuk
akhlak yang sangat terlihat di dalam Islam, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Khususnya adalah untuk wanita, di mana wanita memiliki sifat yang sangat menonjol padanya, bahkan lebih daripada laki-laki, yaitu sifat malu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tingkatan keimanan, Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu merupakan bagian daripada keimanan. Sifat malu merupakan bagian dari cabang keimanan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat akan sifat malu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Termasuk dari perkara yang diwarisi dari kenabian yang telah berlalu, yaitu warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkara yang menjadi warisan dari para pendahulu, para nabi dan para rasul. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Ya, di antara wasiat para nabi dan para rasul, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Kerjakan apa saja. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, demikian kedudukan sifat malu yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semuanya. Bahkan tatkala Nabi Musa alaihi salam, tatkala Nabi Musa alaihi salam bersama dengan dua wanita yang sedang mengantri minuman. Maka Nabi Musa bertanya kepada keduanya, ma khatbukuma? Ada apa kalian di sini mengantri minuman, mengantri air sumur, sedang para laki-laki berjubel, mereka berebut air. Ternyata mereka tidak bisa mengambil air kecuali semua dari laki-laki sudah selesai, baru kemudian kedua wanita ini bisa mengambilnya, sedang ayahnya seorang yang sudah tua. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengisahkan kedua putri Nabi Syu'aib alaihi salam yang sedang mengantri di dalam mengambil air sumur tersebut, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya. Kemudian tatkala sampai kepada orang tua dari kedua wanita ini, maka salah satu dari kedua wanita ini diperintahkan untuk memanggil kembali Nabi Musa, ingin diberikan balasan. Maka Allah sifati tamshi 'ala istihya. Maka wanita itu mendatangi Nabi Musa, ia berjalan dalam keadaan istihya, dalam keadaan sangat malu. Ia berjalan menemui
menemui Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan sangat malu. Demikian akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semuanya, dan ini menjadi akhlak di dalam Islam, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya, dan khususnya adalah sifat malu untuk wanita, sifat malu yang ada pada seorang muslimah. Oleh karenanya perintah dan larangan Allah banyak yang dikhususkan untuk wanita terkait dengan menjaga sifat malu tersebut. Ya, Islam menjaga sifat malu yang ada pada seorang wanita. Kemuliaan daripada sifat malu, di mana sifat malu ia menjadikan seorang malu kalau tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, malu kalau tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Ia malu kalau tidak menunaikan dengan baik hak orang lain, hak manusia. Ini sifat malu. Ya. Khususnya adalah pada wanita. Kita perhatikan bagaimana syariat Allah memperhatikan sifat malu pada wanita. Yang pertama terkait dengan perintah Allah agar tinggal di dalam rumah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wahai para wanita, hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj, janganlah kalian berdandan seperti dandanan dari wanita-wanita jahiliyah. Ya, jangan bertabarruj, berdandan, bersolek, berhias seperti dandanan wanita-wanita jahiliyah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, menafsirkan ayat ini, ilzamna buyutakunna. Hendaklah kalian berada di rumah-rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajah. Janganlah kalian keluar dari rumah-rumah kalian tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Ini tempat asal seorang wanita ada di dalam rumah. Ya, di mana tempatnya seorang wanita? Tempatnya di dalam rumah. Di mana seorang wanita harus berada di dalam rumah. Ya, walaupun ini tidak kemudian dilarang untuk keluar rumah kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus, maka boleh keluar dari rumah. Tetapi hendaknya wanita muslimah mengetahui bahwa tempat asal mereka ada di dalam rumah-rumah mereka. Akhwati fillah, saudari-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kita perhatikan hadis Abdullah bin Suwaid Al-Ansari dari bibinya Ummu Humaid, yaitu istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Annaha ja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu shalah ma'aka." Wanita ini mengatakan, sahabat wanita ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin salat berjamaah bersamamu." Ya, wanita ini mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya aku ingin salat berjamaah bersamamu. Qala qad alimtu annaki tuhibbina shalah ma'i. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku sudah mengetahui bahwa engkau suka untuk salat bersamaku. Artinya salat berjamaah di masjid bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Dan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu ya
di tempat yang lebih umum. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Ya, dan salatmu di hujrah, ya di rumah yang lebih luas, itu lebih baik daripada engkau salat di kampungmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Ya, dan engkau salat di kampungmu, ya, maka itu jauh lebih baik daripada engkau salat di masjid kampung. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi, dan engkau salat di masjid kampungmu lebih baik daripada engkau salat di masjidku. Ya, daripada engkau salat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi. Qala fa amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai' min baitiha wa adlamihi fakanat tusalli fihi hatta laqiyat Allah azza wa jalla. Maka dikisahkan sahabiat tersebut, sahabat wanita tersebut, ia pun membangun tempat salatnya yang ada di bagian paling dalam dari rumahnya, ya, bagian yang paling dalam, wa adlamihi, bahkan bagian yang paling tersembunyi. Fakana tusalli fihi, maka wanita tersebut senantiasa menunaikan salat di tempat tersebut. Hatta laqiyat Allah azza wa jalla, sampai ia berjumpa dengan Allah azza wa jalla, sampai ia meninggal, sampai ia wafat dalam keadaan demikian. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Yang kita perhatikan hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkeinginan untuk salat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan untuk salat di rumahnya, bahkan di rumah pun di tempat yang paling tersembunyi. Ya, ini tadi ada beberapa istilah, ya, bait rumah, kemudian hujrah. Terjemah secara umum hujrah itu kamar, ya. Kemudian disebutkan lagi dar itu tempat tinggal, ya. Kemudian disebutkan lagi masjid kampungnya, masjid kaumnya. Baru kemudian Masjid Nabawi. Ya, artinya dalam satu rumah saja ada tempat yang paling tersembunyi, mungkin ada kamar yang paling tersembunyi, yang paling tidak terlihat, ya. Kemudian ada di rumah pun tempat yang terbuka, ya, ada tempat terbuka kalau di kita misalnya di luar daripada kamar, ya. Demikian di luar kamar pun mungkin ada tempat yang lebih terbuka lagi. Kemudian ada musalla atau masjid yang ada di kampung. Kemudian ada masjid yang lebih jauh. Di sini contohnya adalah Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW sebutkan demikian. Ya, engkau salat di kamar yang paling tersembunyi lebih baik daripada di kamar yang terlihat. Di kamar yang terlihat lebih baik daripada, ya, dalam rumah tapi masih terbuka. Ya, demikian engkau salat di masjid kampung lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Akhwati fillah, ya, kalau kita perhatikan hikmah dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para wanita untuk mengerjakan sholat, bahkan sholat fardu, sholat wajib yang sehari semalam ditunaikan 5 kali, ternyata itu Rasulullah perintahkan untuk dikerjakan di dalam rumah yang paling tersembunyi. Ya, di dalam rumah, di tempat yang paling tersembunyi. Ya, sebagaimana tadi di akhir hadis tadi, perawi menyebutkan, maka sahabiat ini, yaitu Ummu Humaid radhiyallahu anha, Ummu Humaid kemudian membangun kamar yang paling jauh, kamar yang paling tersembunyi, wa adlamihi, kamar yang paling gelap, artinya yang paling tersembunyi, dan ia pun menunaikan salat di tempat tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau radhiyallahu anha. Saudari-saudari akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari hadis ini, mengapa
Ya, bahkan sesuatu yang paling besar yaitu salat fardu. Di antara rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat adalah menegakkan salat, khususnya adalah salat yang fardu. Ternyata dibedakan antara laki dan perempuan. Lelaki bahkan diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid. Sedangkan untuk wanita ternyata salat yang terbaik adalah salat di dalam kamarnya. Di kamar yang paling tersembunyi, ini salat yang paling besar pahalanya, yang paling mulia, yang paling utama. Mengapa terjadi perbedaan ini? Ini jawabannya adalah apa yang sedang kita bahas. Islam mengajarkan wanita untuk menjaga sifat malu. Sifat fitrah yang ada pada wanita salah satunya adalah sifat malu. Ya, maka sifat malu tersebut semakin kuat pada wanita, maka ia semakin aman dari fitnah. Ya, wanita semakin kuat sifat malunya, maka semakin aman dari fitnah. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan salat wanita di dalam kamarnya, bahkan di kamar yang paling tersembunyi, tidak lain dalam rangka menjaga sifat malu yang ada pada wanita. Ya, ketika wanita sudah mulai terkikis sifat malunya, sudah mulai hilang sifat malunya, ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi, waqarna fi buyutikunna, hendaknya para wanita muslimah tinggal di rumah-rumah mereka. Ini yang menjaga sifat malu mereka. Ketika mereka keluar dari rumahnya, maka sudah semakin menipis sifat malunya. Ketika ia kemudian berbaur dengan laki-laki, ya, ia pun kemudian bertemu dengan laki-laki, ia pun mungkin ngobrol dengan laki-laki, bercanda dengan laki-laki, ya, demikian dekat dengan laki-laki, maka sifat malu semakin hilang darinya. Kalau sifat malu semakin hilang, apa yang terjadi? Akhwati fillah, yang terjadi adalah fitnah, ya, dengan sebab wanita. Sebagaimana Rasulullah kabarkan, ma taraktu fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling besar atas laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Ya, Rasulullah sifati fitnah yang paling besar. Ya, fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan, ya, untuk laki-laki adalah fitnah wanita. Bagaimana fitnah wanita ini terjadi? Dengan sebab tadi, ketika wanita sudah semakin hilang sifat malunya, ya, sehingga ia keluar rumah. Bisa jadi keluar rumah ia berdandan, ia bersoleh, ia memakai wangi-wangian, ia menampakkan auratnya. Ya, demikian bersama laki-laki. Ya, ia ngobrol, bercanda, demikian membuat ketawa laki-laki, dekat dengan laki-laki, maka sungguh sifat malunya hilang. Apa yang terjadi? Disitulah fitnah akan muncul. Akhwati fillah, ini pelajaran besar dari perintah Allah dan Rasulnya agar wanita tinggal di rumah-rumah mereka untuk menjaga sifat malunya. Bahkan dalam perkara yang paling besar dalam Islam, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ternyata wanita juga diperintahkan sholat berjamaahnya. Ya, cukup bagi wanita yang terbaik sholat di kamarnya, walaupun sholat sendirian. Sholat di tempat yang paling tersembunyi, itu yang paling utama, itu yang paling mulia, yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena terjaga sifat malu tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semisal dengan hadis ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salatnya seorang wanita di kamar yang paling tersembunyi lebih baik daripada di kamar yang terbuka. Wassalatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Ya, demikian ia salat di tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya, itu yang paling baik baginya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, demikian keumuman daripada tempat ibadah kita. Rasulullah sebutkan salah satu keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW tidak diberikan kepada yang lain. Beliau mengatakan salah satunya,
wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Ya, di atas muka bumi, di atas semua tanah yang ada, di atas permukaan bumi, maka semuanya tempat kita untuk sujud, tempat kita untuk salat. Ya. Demikian masjidan wa tahura, sebagai tahur, sebagai alat bersuci. Ya, maka kita pun bersuci ya dengan apa yang ada di atas bumi, dengan air yang ada, air yang suci. Kalau tidak ada air maka digantikan dengan pasir, dengan tanah, dengan debu ya. Ini menunjukkan umumnya tempat salat kita. Demikian segala sesuatu dari macam-macam air yang ada, selama itu air yang suci, bisa kita gunakan untuk bersuci. Maka di dalam rumah juga demikian. Bagaimana seorang di dalam rumahnya, ya di dalam rumahnya silahkan, di tempat manapun boleh untuk ditunaikan salat. Anda salat di dalam kamar, Anda salat di ruang tengah, Anda salat di ruang tamu, ya selama itu dalam rumah, selama itu tempat yang terjaga, maka demikian yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Ya. Apakah mengkhususkan sebagian tempat untuk salat, untuk ibadah? Ya, kalau tempatnya longgar, tempatnya luas, silahkan, itu juga ya diperkenankan. Namun secara umum bahwa rumah kita semuanya adalah tempat untuk beribadah, khususnya adalah tempat untuk salat. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini tadi poin yang pertama, perintah dan larangan Allah ya terkait dengan penjagaan terhadap sifat malu wanita, agar wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan wanita untuk berhijab. Ya, Allah perintahkan wanita untuk menutup aurat, dan auratnya wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Perbedaan pendapat para ulama antara apakah itu wajib atau sunnah. Ya, wajah dan telapak tangan apakah wajib untuk ditutup ataukah sunnah untuk ditutup, ini perbedaannya. Selain dari wajah dan kedua telapak tangan, maka ini semuanya wajib untuk ditutupi, wajib untuk dijulurkan jilbab ya sehingga tertutup semuanya. Maka kalau kita bandingkan dengan kaum laki-laki ternyata berbeda. Ya, kaum laki-laki aurat mereka dari pusar sampai dengan lutut. Ya, sangat terbatas auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Ya, ini artinya pusar sendiri tidak termasuk aurat ya, lutut sendiri tidak termasuk aurat. Namun dalam rangka menjaganya tentu ya pusar ditutup, demikian lutut juga ditutup ya, maka jelas aman. Ya, dengan kesibukan ya berjalan ya mungkin bergerak tetap tidak terbuka auratnya. Ini buat laki-laki. Adapun wanita maka semuanya ya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah perintahkan agar para wanita menjulurkan jilbabnya pada seluruh tubuhnya. Ada apa ya hikmah dari perbedaan ini? Laki-laki sangat terbatas auratnya, sedang wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata jawabannya apa yang sedang kita bahas, akhwati fillah, dalam rangka menjaga sifat malu seorang wanita. Ya, dalam rangka menjaga sifat malu, fitrah malu yang ada pada wanita. Ya. Maka wanita yang menutupkan tubuhnya ya dengan jilbab, dengan hijab, ya, maka sungguh sifat malu tersebut terjaga. Kita perhatikan bagaimana Allah mewajibkan jilbab untuk para wanita. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kalian bertanya sesuatu kepada para istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah kepada mereka dari belakang hijab. Ya, bertanyalah kepada mereka para wanita min wara'i hijab, dari belakang hijab, dari belakang pembatas. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna, yang demikian lebih suci bagi hati kalian wahai laki-laki, wa qulubihinna,
dan lebih suci bagi kalian wahai para wanita. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menyebutkan wa idza sa'altum azwaja Rasulillah wa nisa'al mu'minin allawati lasna lakum bi azwaj. Jika kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, demikian bertanya kepada wanita-wanita yang beriman, ya, yang bukan mahram kalian, bukan istri kalian. Maka fas'aluhunna min wara'i hijab, bertanyalah kepada mereka di balik hijab. Min wara'i satrin bainakum wa bainahunna, di balik hijab pembatas antara kalian dengan mereka. Wala tadkhulu 'alaihinna buyutahunna, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah mereka. Wahai laki-laki, jangan kalian masuk di rumah-rumah para wanita. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, ini perintah batasan, ya. Di antara batasan hubungan laki dan perempuan yang bukan mahram adalah berjumpa di balik hijab. Ini suatu yang syar'i, ya. Kalau memungkinkan, ya, hendaknya kita demikian. Hendaknya itu terjaga, ya, laki-laki, sehingga ketika mereka berhubungan dengan wanita di balik sitar, di balik hijab, di balik pembatas, maka hati laki-laki terjaga. Wanita juga demikian, mereka ada di dalam sitar tersebut, ya, sehingga sifat fitrah mereka, yaitu sifat malu, terjaga padanya. Ya, benar-benar terjaga, mereka ada di balik hijab, ya, ada di balik pembatas. Kalau itu di rumah, ya, maka laki-laki ketika menjumpai wanita yang bukan mahramnya, sedang di dalam rumah tersebut, tidak ada mahram wanita tersebut, maka laki-laki tidak boleh masuk di dalam rumahnya. Ya, kalau ada sesuatu, ada perkara yang penting, maka ia sampaikan dari luar rumah. Ia ketok pintu, ucapkan salam, mungkin yang di dalam wanita menjawab waalaikumsalam, kemudian bertanya, mungkin bisa, ya, ada kebutuhan, ada sesuatu, maka sampaikan. Laki-laki menyampaikan dari balik hijab, dari balik rumahnya. Ya, di luar rumahnya disampaikan. Kalau tidak ada laki-laki mahramnya. Kalau ada laki-laki mahram dari wanita tersebut, maka bisa menemui mahramnya. Ya, demikian. Akhwati fillah rahimakumullah, perhatikan surat Al-Ahzab ayat 59 yang menyebutkan langsung tentang jilbab. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, kepada wanita-wanita beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbabnya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Mereka akan dikenal sehingga mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudari-saudari rahimakumullah, perhatikan di dalam ayat ini, ya, tadi surat Al-Ahzab ayat 59, Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi, ya, Allah perintahkan kepada Nabi agar memerintahkan kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, kepada para wanita yang beriman, agar semuanya menjulurkan jilbabnya. Kapan ini? Ketika mereka keluar dari rumahnya, ketika mereka terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, asal dari tempat mereka ada di dalam rumah. Ketika ada kebutuhan, ada hajat, ada sesuatu yang penting, seperti akhwati fillah sekarang ini, ya, keluar rumah untuk menuntut ilmu, untuk mendatangi masjid, untuk bermajelis ilmu, silahkan. Ini hajat, ini kebutuhan, sesuatu yang harus, ya, maka itu diperbolehkan. Namun kemudian Allah perintahkan ketika harus keluar dari rumah, maka kenakan jilbab-jilbab kalian. Yang demikian kalian lebih dikenal. Artinya dikenal sebagai wanita yang menjaga akhlak, yang menjaga adab. Wanita yang dengan pakaian muslimahnya, ia dikenal wanita yang baik. Wanita dengan sifat malunya, fala yu'dzain, maka mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafuran rahima, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini, ya, di antara penjagaan Islam terhadap wanita adalah penjagaan Islam
pada jilbab yang harus mereka kenakan. Kalau wanita sudah berpakaian dengan pakaian yang Rasulullah sifati kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menutup tapi mereka telanjang. Ya, apakah telanjang tersebut memang auratnya terbuka atau telanjang tersebut pakaian mereka tipis sehingga auratnya terlihat, atau pakaian mereka sangat ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, ya, maka ini tetap disifati kasiyatun ariyat. Satu kelompok yang tidak pernah dilihat di masa Nabi SAW akan datang di masa setelahnya. Ya, salah satunya ini nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita-wanita mereka menutup tapi ternyata mereka sebenarnya membuka aurat, sebenarnya mereka telanjang. Akhwati fillah rahimakumullah, maka para wanita demikian Rasulullah perintahkan ketika keluar dari rumahnya agar mereka menjulurkan jilbabnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala menceritakan Ummu waladin li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi. Faqalat inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadhir. Kata Ummu Walad li Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku seorang wanita yang sudah memanjangkan kain bawahku, tetapi aku berjalan di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, maka bagaimana solusi dari Ummu Salamah? Ya, ia sudah memanjangkan kain bagian bawahnya untuk menutup kakinya, ya, untuk menutup telapak kakinya. Tapi ternyata harus melewati tempat-tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya, kotoran yang mengena pakaian tersebut akan tersucikan dengan tanah yang terkena setelahnya. Ini akhwati fillah salah satu hukum ya di dalam syariat Islam yang tadi kita sebutkan, bahwa Allah jadikan bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci, sebagai tempat sholat dan tempat bersuci. Maka selain daripada air, maka tanah juga mensucikan. Bagaimana tanah mensucikan? Tanah mensucikan yaitu ketika pakaian wanita bagian bawah terkena kotoran, ia pun tetap lanjutkan berjalan dalam keadaan demikian, kainnya tetap menjulur di tanah, maka kotoran-kotoran tersebut akan menjadi suci karena terkena tanah setelahnya. Ya, ini diantara kemudahan, keringanan di dalam Islam, ya akhwati fillah rahimakumullah, kemudahan di dalam Islam, ya di mana wanita ada sesuatu yang harus mereka jaga, yaitu sifat malu. Sehingga mereka malu kalau kaki-kaki mereka terlihat, maka dipanjangkanlah pakaiannya. Salah satu kendalanya pakaian tersebut bagian bawah akan kotor, terkena kotoran di tanah. Tapi ternyata Ummu Salamah menjawab, Rasulullah sudah menjawab yang demikian. Jawabannya adalah yutahhiruhu ma ba'dahu. Kotoran tersebut akan tersucikan dengan tanah-tanah setelahnya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang sifat malu tadi ya, khususnya yang ada pada wanita, sifat yang menonjol, sifat fitrah yang ada pada wanita yaitu sifat malu. Karena dengan sifat malu tersebut ia malu untuk tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, malu kalau tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, malu kalau tidak menyempurnakan hak orang lain, hak manusia, ya, maka betapa mulianya sifat malu. Maka sifat malu tersebut benar-benar dijaga di dalam Islam. Apalagi terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu bagaimana wanita bisa dijauhkan dari fitnah. Ya, khususnya adalah fitnah laki-laki. Ya, fitnah perkara keji, fitnah zina, wal'iyadzubillah. Maka diantaranya adalah menjaga fitrah tersebut, yaitu salah satunya sifat malu.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sifat malu ya, di mana Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan tentang betapa agungnya, betapa mulianya sifat malu khususnya ada pada wanita. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang sifat malu pada wanita di masa salaf, di masa para sahabiyat. Masih hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana laki-laki berpakaian. Maka Rasulullah bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa dari kaum laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, ia menutupi melebihi mata kaki, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Maka Ummu Salamah mendengar hadis ini, bagi laki-laki ya, pakaian mereka, sarung mereka, celana mereka tidak boleh ada di bawah mata kaki, tidak boleh lebih panjang daripada mata kaki. Ya, artinya kalau sekedar menutupi mata kaki ini masih boleh sebenarnya, tapi kalau sudah turun di bawah mata kaki ini yang tidak boleh. Ummu Salamah juga mendengar hadis ini, ya, mendengar jawaban ini, maka Ummu Salamah bertanya, "Kaifa yasna'nan nisa biduyulihinna?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan para wanita? Ya, bagaimana dengan para wanita dengan pakaian mereka bagian bawah? Qala yurkhina shibra. Rasulullah menjawab, para wanita memanjangkan satu jengkal. Ya, dari mata kaki tadi itu dipanjangkan satu jengkal. Faqalat idan tankashifu aqdamuhunna. Maka kata Ummu Salamah, kalau dari mata kaki dipanjangkan satu jengkal, itu kaki mereka masih akan tersingkap, masih akan terbuka. Ya, ini melihat kepada keadaan di Arab ya, di mana alam yang ada di sana itu sangat kuat ya, termasuk angin itu sangat kencang. Ya, bisa jadi kalau barang seperti plastik, mungkin kertas ya, lepas dari tangan kita di tempat yang terbuka, mungkin kita sudah tidak bisa mengejarnya. Kenapa? Angin sudah membawa dengan cepat. Ya, saking cepatnya. Maka dari mata kaki untuk wanita ditambahkan satu jengkal, kata Nabi. Kata Ummu Salamah, kalau begitu masih terbuka wahai Rasulullah. Ya, kaki-kaki mereka masih akan terlihat. Maka Rasulullah menjawab, fayurkhinahu dzira'an la yazidna alaih. Maka Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu tambahkan satu hasta, dzira', ya, satu hasta, sedemikian. Ya, kurang lebih setengah meter ya, satu dhira' atau 45 cm ya, kurang lebih. Kata Nabi, tambahkan satu dhira', ya, dan jangan lebih panjang dari itu. Artinya kalau dari mata kaki itu satu dhira' itu benar-benar pakaian wanita bagian bawah itu sangat panjang. Sehingga posisi ketika terhempas angin yang sangat kencang pun masih tetap terjaga. Ya, masih tetap menutup kakinya tidak terbuka. Ya. Maka demikian kita perhatikan bagaimana sifat malu yang ada pada para sahabiyat, para sahabat wanita, para pendahulu kita. Ya, ketika mereka melihat hukum untuk laki-laki paling panjangnya tidak boleh di bawah mata kaki, ya, ternyata fitrahnya wanita menjaga sifat malu tersebut. Mereka mengatakan bagaimana dengan wanita? Seperti itu tidak bisa. Rasulullah tambahkan, kalau begitu tambahkan satu jengkal. Ternyata mereka mengatakan itu masih mungkin terbuka wahai Rasulullah. Idzan tankashifna aqdamuhunna. Kaki-kaki mereka masih akan terbuka, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu yurkhinahu dzira'an. Kalau seperti itu maka tambahkan satu dzira', satu hasta. Akhwati fillah rahimakumullah, kita perhatikan demikian sifat haya, sifat malu yang ada pada para wanita. Maka demikian juga ya hendaknya kita para muslimah bersungguh-sungguh menjaga aurat mereka agar benar-benar terjaga.
Adapun untuk zaman sekarang ya, akhwati fillah, kalau pengen memanjangkan maka itu suatu yang sunnah ya. Wanita ingin bagian bawahnya panjang ya. Bisa jadi dalam pandangan masyarakat yang tidak terbiasa dengan sunnah ini mungkin terheran, kenapa wanita ya kain bawahnya kok panjang sekali sampai menyapu tanah misalnya. Untuk yang tidak paham mungkin mengatakan demikian ya. Tapi semuanya pun sudah dijawab oleh Nabi SAW. Seandainya kena najis pun najis akan bersih dengan terkena tanah yang ada di setelahnya, tanah yang terhempas setelahnya, demikian. Kalaupun tidak sampai mengenai tanah, ya mungkin akhwati fillah memakai pakaian mungkin sampai pas di atas tanah, ya atau pas di bawah mata kaki, maka Anda pun masih bisa menutup kaki dengan kaos kaki yang tebal, ya, kaos kaki yang tidak tembus, ya. Kalaupun tipis tapi tipis yang menutup, tidak sampai tembus, silahkan boleh ya. Tapi kalau sampai itu tembus sehingga warna kulit terlihat, ini tidak boleh ya. Jadi ditambahkan dengan tadi kaos kaki sehingga benar-benar itu tertutup. Kalaupun kain bagian bawah itu sedikit terhempas, maka tetap yang terlihat itu kaos kaki ya, sehingga tetap terjaga. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Salah satu sunnah juga akhwat mengenakan pakaian double ya. Selain memakai pakaian tadi panjang sampai ke bawah tadi, di dalamnya kalaupun dimudahkan maka memakai celana ya, mungkin celana yang ringan dipakai, tidak panas ya, bersahabat dengan kulit ya, demikian dipakai sehingga kalaupun terhempas angin ya, atau la qadarullah misalnya tersandung jatuh misalnya, maka masih tertutup dengan celananya. Ya, kalaupun roknya itu terbuka atau tersingkap, maka celananya masih menutup. Ya, demikian dengan kaos kaki ya, sehingga benar-benar itu terjaga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua, ya contoh berikutnya bagaimana para sahabat wanita mereka sangat menjaga sifat malu tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita yang disebut dengan al-mar'atus sauda, wanita yang hitam. Ya, wanita yang hitam. Dikisahkan dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian penduduk surga, wanita penduduk surga, Masya Allah. Kata Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Atha bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga, seorang wanita penduduk surga? Qultu bala, maka kata Atha, tentu wahai Ibnu Abbas. Qala hadhil mar'atu sauda, penduduk surga tersebut ini wanita yang hitam. Al-mar'atus sauda, wanita yang hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita hitam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyebutan wanita hitam di sini bukan dalam rangka mencela ya, bukan dalam rangka merendahkan ya, tapi ini menyifati dengan sifat yang jelas ya, dengan sifat yang jelas. Ya, dan menunjukkan hukum ya, ini sedang berbicara tentang menutup aurat ya. Kalau yang wanita hitam saja itu tetap sama bahwa itu aurat harus ditutup ya, apalagi yang tidak hitam, yang lebih mendatangkan fitnah buat laki-laki ya. Ini maksudnya. Sehingga penyebutan al-mar'atus sauda, wanita hitam, ini tidak dalam rangka untuk merendahkan, tapi dalam rangka untuk menyebutkan atau menyifati sehingga jelas ya. Ia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ini usra, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkadang ayan ya, usra itu ayan ya, atau kehilangan akal, kadang aku kumat ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki. Wanita ini memohon kepada Nabi SAW untuk didoakan agar sembuh. Apa alasannya minta didoakan untuk sembuh dari
penyakit ayan tersebut, ternyata ia ingin agar tidak tersingkap auratnya ketika ayan, agar tidak terbuka auratnya ketika ayan. Akhwati fillah, ya. Maka penyakit tersebut ternyata Rasulullah memberikan pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar dengan penyakit tersebut dan engkau mendapat balasan surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Dan jika engkau berkehendak, maka aku akan berdoa kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakit tersebut. Masya Allah, coba perhatikan ketika Rasulullah memberikan pilihan kepada al-mar'atus sauda, ya wanita hitam ini. Kalau engkau sabar dengan yang seperti ini, engkau masuk surga. Kalau engkau minta didoakan, aku doakan dan engkau akan sembuh. Maka wanita ini mengatakan, asbir, wahai Rasulullah, aku bersabar. Kemudian beliau mengatakan, inni atakasyaf, fad'ullaha li an la atakasyaf. Wahai Rasulullah, kalau aku sedang datang sifat ayan tersebut, maka atakasyaf, maka auratku bisa terbuka. Maka doakan kepada Allah seandainya aku pun kambuh lagi, maka aku tidak terbuka auratku. Fada'alaha, maka Rasulullah doakan. Fada'alaha, maka kemudian Rasulullah mendoakan wanita tersebut, mendoakan untuk tidak terbuka auratnya. Akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana fitrah yang ada pada al-mar'atus sauda, wanita yang hitam ini. Fitrahnya ketika ia sadar, kemudian ternyata minta kepada Nabi untuk didoakan sembuh. Apa sebabnya? Jangan sampai terbuka auratnya. Jangan sampai ketika ayan, ketika sakit, ketika kambuh sakitnya. Apakah itu karena memang ayan, karena sebab dalam medis ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, ataukah memang karena kemasukan jin, kemasukan jin, sehingga ayan karena kemasukan jin. Sama ini masuk dalam apa yang terjadi pada wanita ini. Ternyata ia ingin didoakan agar tidak terbuka auratnya. Perhatikan betapa besarnya sifat malu yang ada pada para sahabat, para sahabiat. Ketika diberikan pilihan, engkau masuk surga dengan bersabar, atau aku doakan engkau sembuh. Ternyata milih bersabar, jelas masuk di dalam surga. Maka Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penduduk surga? Ternyata ini pilihannya. Ternyata didoakan Nabi dengan bersabar, ia masuk di dalam surga. Ia termasuk dalam penghuni surga. Subhanallah. Ketika sudah memilih untuk tetap demikian dan ia masuk dalam surga, masih meminta pada Nabi, doakan aku agar jangan tersingkap auratku. Masya Allah. Maka Rasulullah doakan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sifat malu yang ada pada wanita, maka demikian kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak, khususnya adalah para anak perempuan, putri-putri kita semuanya, ajarkan sifat malu ada pada mereka semuanya, karena sifat malu ini mengajak kita untuk semakin baik, agar kita semangat mengerjakan yang baik, semangat untuk meninggalkan yang buruk, semangat untuk bisa baik kepada manusia. Ini sifat malu. Kalau sifat malu hilang, maka sudah tidak malu untuk berbuat dosa, tidak malu berbuat maksiat, tidak malu dilihat di hadapan manusia dalam keadaan tidak baik. Ini kalau hilang sifat malunya, maka sifat fitrah malu yang ada pada wanita itu sangat dijaga. Demikian Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Thayyib, beberapa pertanyaan akhwati fillah ingin bertanya, kalau perempuan umrah lebih baik salat 5 waktu dan salat sunnah di masjid atau di kamar hotel? Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Akhwati fillah rahimakumullah, hadis tadi menyebutkan umum bahwa salat di rumahnya, di kamarnya, kalau itu di luar di hotel atau di tempat tinggalnya, itu lebih baik daripada salat di masjid. Tetap itu lebih baik. Namun keadaan di mana di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat yang Allah khususkan, selama wanita bisa menjaga diri, mampu untuk menjaga tidak terfitnah, tidak mendatangkan fitnah orang lain, maka
pilihan untuk ke masjid juga dipersilahkan. Makanya Rasulullah kemudian mengimbangi hadis tadi juga dengan mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para suami, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk sholat berjamaah di masjid. Artinya apa? Kalau seorang wanita ya yang mana itu lebih baik sholat di rumah, ternyata pengen sholat di masjid, maka silahkan sholat di masjid dengan adab-adabnya, dengan menjaga adab-adabnya, silahkan boleh. Dengan syarat diantaranya izin pada suami, izin pada orang tua, aman dari fitnah. Kalau ini bisa terjaga, maka silakan ke masjid juga boleh. Bagaimana dengan pahalanya? Tetap secara umum tadi, ya pahala di rumahnya itu lebih baik. Jadi buat Anda yang umroh, yang haji, bagaimana? Silahkan tunaikan di masjid kalau itu aman dari fitnah. Ya, Anda bisa menjaga diri, ya silahkan, dan pahalanya juga dilipatkan. Untuk di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, untuk di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, ya. Dan itu berlaku di tanah suci semuanya. Kalaupun bukan di masjid, ya salat di masjid masing-masing, di kampung masing-masing juga tetap ya itu mendapatkan pahala 100.000 lebih baik daripada tempat yang lain, ya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya wanita yang jualan tapi dengan pakaian niqab ya atas izin suami, apakah masih boleh? Akhwati fillah rahimakumullah, ya. Kalau itu di tempat yang aman dari fitnah tidak masalah, boleh ya. Boleh ya laki-laki wanita untuk mencari ma'isyah, ya. Seperti terlebih lagi ya itu pada pekerjaan khusus wanita seperti mungkin mengajar, ya, mungkin menjahit, ya, demikian kerajinan tangan, ya, memang itu khusus wanita, maka itu lebih baik, ya. Kalau kemudian berdagang bagaimana? Maka Anda yang melihat dari hadis tadi, kalau Anda merasa aman dari fitnah, Anda bisa menjaga diri, Anda bisa menjaga hati, ya, dalam keadaan benar-benar aman, ya, karena mungkin di tempat umum, tempat yang tidak mengkhawatirkan, silahkan. Itu pada asalnya juga diperbolehkan, ya. Kalau ternyata sudah dicukupi oleh suami, benar-benar sudah kecukupan, maka jelas Anda sibuk untuk di dalam rumah, ya, memperbaiki diri, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, ya, khidmat pada suami, ya. Ini jauh lebih penting buat Anda karena itu tugas yang utama buat seorang wanita. Namun terkadang wanita keadaannya ya menuntut untuk bekerja, ya, apakah sudah janda misalnya atau kebutuhan di rumah mungkin tidak tercukupi, harus ya membuka warung misalnya dan seterusnya, maka Anda yang bisa mengatur dengan baik, benar-benar bisa menjaga adab-adabnya dan Anda benar-benar aman dari fitnah, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Apakah sama antara orang tua dengan mertua? Jawabannya tentu tidak sama, ya. Semua dalil yang menyebutkan keutamaan berbakti pada orang tua adalah orang tua kandung, ya. Adapun berbuat baik atau berbakti kepada bapak ibu mertua ini bagian daripada berbakti kepada suami, ya. Bagian daripada berbakti pada suami. Tentu tingkatannya tidak sama dengan orang tua kandung. Wallahu taala a'lam. Taib, mohon penjelasan hadis Nabi larangan menyerupai punuh onta seperti apa? Yang dimaksud seperti punuh onta itu rambut yang digulung di atas, ya, rambut yang digulung di bagian atas sehingga terlihat kumpulan rambut, ya. Buat laki-laki terlihat itu wanita yang cantik, rambutnya tebal, ya, rambutnya banyak, rambutnya subur dan seterusnya, ya. Atau dengan maksud yang kedua seperti punuh onta, maksudnya dengan rambut sambungan, ya, dengan rambut palsu, ya, ditempelkan di bagian belakang biasa konde atau apa di bagian belakang, ya, kemudian dipakai, ya, rambut palsu, maka seperti itu juga sama masuk di dalamnya, ya. Oleh karenanya para akhwat ketika keluar rumah ikatan rambutnya jangan sampai terlihat di balik jilbab, ya. Gundukan ikatan rambut itu jangan sampai terlihat, ya. Artinya kalaupun diikat yang tidak tampak di balik jilbab tersebut, laki-laki melihat, ya, biasa, tidak ada tonjolan tersebut, ya. Demikian. Dan demikian akhir kajian kita, akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita bahas bersama, Islam menjaga fitrah malu atau sifat malu yang ada pada wanita, dan mudah-mudahan demikian akhwati fillah benar-benar menjaga fitrah tersebut sehingga lebih aman dari berbagai macam fitnah. Wallahu taala a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.